Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya cintai, selamat berjumpa dalam kuliah online untuk mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu pokok bahasan tentang substansi filsafat ilmu. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, salah satu tugas filsafat dalam sejarah kehidupan manusia adalah untuk mencari kebenaran. Oleh karena itu, sejak para filosof zaman kuno hingga zaman modern, apa yang kemudian diperdebatkan, apa yang kemudian diperbincangkan, apa yang kemudian didiskusikan, itu semuanya bermuara kepada apa yang disebut dengan kebenaran. Nah, oleh karena itu, di dalam lintasan sejarah misalkan para filosof banyak yang menemui ajalnya karena mempertahankan kebenaran. Socrates harus rela minum racun dan berakhir dengan kematian karena dia kuat untuk mempertahankan kebenarannya dan berani berseberangan dengan kekuasaan pada waktu itu. Namun, rekan-rekan mahasiswa sekalian, bahwa apa yang kemudian sudah menjadi fakta dari kebenaran, apakah kebenaran yang bersumber dari filsafat, apakah kebenaran yang katakanlah bersumber dari agama dan lain-lain, itu kerap kali berbeda di dalam kenyataannya. Atau dalam ungkapan lain, bahwa apa yang disebut benar itu belum tentu menjadi fakta di lapangan. Nah, ini dalam konteks filsafat dikatakan sebagai adanya kesenjangan antara dasain dengan dasolan, antara harapan dengan kenyataan. Misalnya, bahwa korupsi itu adalah tidak benar. Korupsi itu adalah salah, bahkan melanggar nilai-nilai agama. Tapi mengapa bahwa banyak orang melakukan korupsi? Jadi, penjelasan tentang bahwa korupsi tidak benar atau melawan hukum, bahkan melawan nilai-nilai agama, tetapi dalam prakteknya kehidupan sehari-hari justru banyak dipraktekkan. Jadi orang-orang yang katakan sekarang masuk bui karena korupsi, orang yang karena misalnya melakukan hal-hal yang negatif, itu bukan karena ia tidak mengetahui tentang kebenaran, bukan karena dia tidak mengetahui bahwa korupsi itu dilarang. Tapi itulah fakta di lapangan, bahwa apa yang dianggap katakanlah tidak benar, itu belum tentu dihindari. Atau dalam ungkapan lain, apa yang dianggap menjadi sebuah kebenaran belum tentu dilakukan. Misalnya dalam aspek agama, bahwa berpakaian misalnya berhijab, menutup aurat, itu adalah ajaran agama dan benar. Tapi mengapa masih banyak misalnya perempuan yang tidak menutup auratnya? Nah, inilah yang disebut dengan apa yang diharapkan oleh nilai dalam konteks kebenaran menggunakan jilbab, kerudung, hijab, dan lain sebagainya. Tetapi belum tentu itu pelaksanaannya 100% di lapangan. Inilah yang disebut dengan kesenjangan antara benar dengan fakta di lapangan. Berikutnya, berbicara tentang kebenaran, itu kita bisa melihat dalam 3 perspektif. Yang pertama, benar itu bisa dalam perspektif ilmu pengetahuan, sains, ada dalam perspektif filsafat, dan yang terakhir, yang ketiga, dalam perspektif agama. Nah, ini adalah ragam untuk memperoleh yang disebut dengan kebenaran. Mana yang paling benar? Mana yang katakanlah kebenarannya relatif? Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, yang disebut dengan kebenaran ilmu pengetahuan. Mencari kebenaran menggunakan ilmu pengetahuan itu sifatnya relatif. Artinya bahwa pengetahuan bisa menemukan kebenaran itu, bisa iya, bisa tidak, bisa salah, bisa memang benar, karena dia relatif. Mengapa jadi relatif? Karena bersumber dari manusia. Karena manusia sifatnya ada relatif. Ya, oleh karena itu, bahwa kebenaran ilmu pengetahuan itu relatif. Nah, apa yang kemudian menjadi tolok ukur untuk
menjustifikasi bahwa sesuatu benar dalam konteks yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu, ataupun misalnya kebenaran dalam konteks ilmu pengetahuan itu, suatu kebenaran yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah, ya, yang bersifat logis untuk mencari bukti-bukti empiris dalam upaya menguji hipotesis menjadi tesis atau tidak, dan untuk menarik kesimpulan. Jadi benar menurut ilmu pengetahuan itu dilakukan dengan cara-cara ilmiah yang disebut dengan metode ilmiah. Nah, kemudian yang paling penting dalam konteks kebenaran ilmiah itu, bahwa yang dikatakan benar dalam konteks ilmiah adalah dapat dibuktikan secara empirik. Karena pengetahuan itu dalam sejarah peradaban manusia, menurut Auguste Comte itu ada 3 tahap, ya. Yang pertama, tahap mitologi, di mana semua tentang yang memegang kebenaran itu dikaitkan dengan dewa-dewi ketika misalkan di zaman Romawi. Yang kedua, zaman mitis, di mana misalnya bahwa dunia ini atau peradaban ini itu dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang sifatnya mistis, yang tidak bisa dibuktikan. Ya. Nah, yang ketiga, dalam fase yang terakhir, bahwa kita sudah sampai pada fase yang disebut dengan fase positif. Jadi yang disebut dengan benar itu adalah sesuatu yang dapat dibuktikan secara ilmiah, secara sains. Ya. Nah, oleh karena itu, hal-hal yang katakanlah tidak dapat dibuktikan menggunakan sains, ataupun katakanlah tidak bisa digunakan dengan menggunakan metode ilmiah, maka dia bukan kebenaran dalam lingkup yang disebut dengan ilmiah. Jadi kebenaran ilmiah itu kebenaran yang empirik, yang di dalamnya menggunakan yang disebut dengan metode ilmiah. Sebagai contoh misalnya, dulu orang zaman baheula mempercayai bahwa yang disebut dengan gunung meletus itu bukan apa-apa, tetapi penguasa gunung ataupun katakanlah embah dari suatu gunung itu marah, murka, sehingga dia kemudian mengeluarkan lahar magma yang sangat panas. Kemudian ya gunung itu meletus dengan kekuatan yang disebut kekuatan gaib. Nah, itu karena orang pada waktu itu belum sampai kepada tahap positif, tahap di mana gejala ataupun katakanlah peristiwa gunung meletus itu dapat dibuktikan secara ilmiah ataupun diverifikasi secara ilmiah. Jadi gunung berapi itu sesungguhnya bukan kekuatan gaib, tapi ada patahan di bawah gunung tersebut, ya, yang kemudian lahar naik ke atas, jadilah yang disebut dengan gunung meletus. Nah, oleh karena itu, kalau orang yang masih menggunakan paradigma mitis, kemudian ketika gunung meletus itu bukan menyingkir, ya, tetapi dia melakukan semacam ritual tertentu. Karena dia menganggap bahwa penguasa gunung itu sedang marah. Tetapi bagi mereka yang kemudian sudah pada alam positif, artinya bahwa gunung meletus itu bukan persoalan alam gaib, tapi persoalan ilmu pengetahuan. Makanya apa yang dilakukan, ya, mengevakuasi diri, ya, menghindar, ya, bahkan mungkin ada cara-cara tertentu yang dilakukan secara sains, secara ilmu untuk bagaimana menanggulangi yang disebut dengan gunung meletus. Jadi yang pertama, ukuran kebenaran itu adalah ilmiah. Ilmiah dalam pengertian menggunakan cara-cara ilmiah, menggunakan bukti-bukti empiris yang dapat diverifikasi oleh panca indera kita. Jadi hal-hal yang katakanlah tidak bisa dibuktikan secara empiris, maka dia bukan kebenaran ilmiah, mungkin kebenaran untuk versi yang lain. Yang kedua, benar itu dalam konteks filsafat. Jadi kita bisa menemukan kebenaran bukan karena kita menemukan faktanya, tapi kita menemukan kebenaran menggunakan cara-cara filsafat, di mana ukuran kebenaran itu diukur dari tingkat kelogisannya. Jadi kalau orang men-challenge misalnya kebenaran filsafat bukan oleh bukti, tapi sejauh mana argumentasi yang dibangun oleh seseorang itu dapat
masuk akal. Nah, ini yang disebut dengan kebenaran filsafat. Jadi aneh kalau ada orang mengatakan bahwa ini adalah kebenaran filsafat tapi minta bukti. Nah, filsafat tidak bisa dibuktikan, tapi filsafat dipikirkan. Artinya bahwa kebenaran filsafat adalah kebenaran yang dapat dipikirkan, kebenaran yang logis, kebenaran yang diterima oleh akal sehat. Itulah yang disebut dengan kebenaran filsafat. Namun demikian, sama dengan ilmu pengetahuan bahwa kebenaran filsafat itu sifatnya adalah relatif. Misalnya ya, yang kerap kali misalnya dijadikan sebagai contoh dalam metode silogisme dalam filsafat itu yang kerap kali kita sudah sangat paham sekali. Misalnya bahwa semua yang bernapas akan mati. Ahmad bernapas, Ahmad pasti mati, atau Ahmad akan mati. Nah, oleh karena itu kita tidak usah menunggu Ahmad mati, ya. Tidak usah misalkan mencari-cari Ahmad kemudian ditongkrongi sepanjang tahun untuk apakah dia membuktikan mati dan tidak mati. Filsafat itu bukan untuk bukti, tapi filsafat itu sejauh mana tingkat kelogisannya antara premis mayor, premis minor, kemudian konklusi. Jadi kalau konklusinya kalau premis mayornya benar bahwa setiap yang bernapas akan mati atau setiap yang bernapas pasti mati, Ahmad bernapas, Ahmad suatu saat meskipun tidak bisa dibuktikan pasti mati. Nah, inilah yang disebut dengan kebenaran filsafat. Anda bisa juga membuat contoh-contoh yang lain untuk bagaimana misalnya tingkat kelogisan itu diukur bukan oleh fakta tapi diverifikasi dengan akal sehat. Yang ketiga, benar menurut agama. Nah, karena agama ini berdasarkan yang disebut dengan wahyu Tuhan yang Maha Kuasa, maka sifat kebenaran agama itu berbeda dengan dua sifat yang sebelumnya, yang tadi, yang terdahulu. Kalau sains ataupun ilmu pengetahuan, kemudian filsafat, kebenarannya relatif, sebab semua keluar dari otak manusia. Tapi kebenaran agama didasarkan terhadap wahyu. Artinya bahwa tingkat kebenarannya yaitu absolut, tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru, tidak mungkin kitab suci itu salah, tidak mungkin kitab suci itu keliru, sebab dia datang dari yang maha absolut yang disebut dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, bagaimana cara mencari kebenaran di dalam yang ketiga ini yang disebut dengan wahyu ini? Ya, Anda tinggal baca kitab suci, Anda baca kitab masing-masing, Anda yang Islam baca Al-Qur'an, orang yang Kristiani baca misalnya perjanjian baru atau perjanjian lama, baca Bible, baca berbagai macam kitab suci agama, dan itu merupakan sumber kebenaran dalam agama. Nah, oleh karena itu, kepada agama, khususnya misalnya yang beragama Islam, tidak banyak pertanyaan, sebab semuanya sudah menjadi absolut. Oleh karena itu, kalau untuk agama, kita mengatakan sami'na wa ata'na. Oleh karena itu, kita senantiasa mengikuti, senantiasa kita taat kepada ajaran agama yang dimana ajaran agama itu adalah mutlak kebenarannya. Jadi simpulan kita pada kesempatan saat ini bahwa ada 3 instansi untuk mencari kebenaran. Yang pertama, kebenaran berdasarkan ilmu pengetahuan yang sifatnya relatif. Kemudian kebenaran berdasarkan filsafat juga bersifat relatif, dan yang ketiga kebenaran berdasarkan agama yang sifatnya mutlak. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.